Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Vigo Vampiro. Kali ini gue kembali lagi mau menceritakan salah satu pengalaman horor yang sangat menyeramkan yang pernah gue alami sewaktu kuliah di Kota Malang dulu. Kejadiannya sekitar akhir tahun 2007. Yang mau gue ceritain kali ini adalah mengenai pengalaman gue beruji nyali di kampus alma mater gue dulu. Nama kampusnya Kampus Putih. Ini termasuk kampus swasta yang paling bonafit di Kota Malang. Jadi sewaktu masih ospek ya, itu gue udah sering denger cerita keangkeran kampus gue. Soalnya kakak pembina senior itu sering banget nyeritain rumor-rumor keangkeran di kampus gue, sambil nunjukin area-area yang katanya ada penghuninya gitu. Pokoknya cerita-cerita horor mengenai keangkeran kampus gue itu udah sering dibicarakan dari mulut ke mulut gitulah ya, turun temurun dari angkatan lama sampai angkatan gue. Tapi gue nggak percaya sama cerita-cerita kayak gitu. Terus gue itu juga ngerasa tertantang pengen ngebuktiin sendiri, ini rumor keangkeran kampus gue ini sebenarnya angker atau cuma bullshit doang. Nah, itu penasaran pengen ngebuktiin sendiri. Sampai akhirnya gue ngajak seorang teman gue buat beruji nyali di kampus. Jadi sekitar jam 10 malam, gue sama seorang teman gue itu namanya Zul itu berangkat ke kampus. Kita udah bawa perlengkapan sama bekal juga. Kita bawa roti, bawa minuman, terus bawa senter, sama bawa hiyo. Hiyo itu batang lidi yang kalau dinyalain keluar asap, baunya wangi banget. Katanya hiyo itu bisa buat manggil setan. Jadi kita nyari ke kampus itu sambil bawa hiyo juga. Terus pas sekitar jam setengah 11 malam, kita udah nyampe kampus, masih duduk-duduk di taman. Ada seorang temen gue namanya Mehmet, tiba-tiba nelpon. Niatnya mau ngajak ngopi di warung. Tapi karena gue lagi uji nyali di kampus, akhirnya gue ajakin juga si Mehmet itu buat ikutan. Jadi akhirnya kita beruji nyali itu bertiga, gue, Zul, sama Mehmet. Terus kita baru mulai menjelajah area kampus itu sekitar jam 11 malam. Area pertama yang kita jelajahi itu namanya area Dum. Jadi Dum itu sebuah bangunan venue yang bentuknya kayak stadion gitu, tapi ada atapnya. Terus itu biasa dipakai buat acara wisuda, yudisium, atau konser musik gitu. Tapi kalau pas nggak ada acara apa-apa, area Dum itu bener-bener sepi banget, sepi, gelap. Pokoknya kerasa banget aura horornya tuh, bener-bener kerasa banget. Apalagi di sekelilingnya area Dum itu cuma ada sungai sama tebing yang lumayan tinggi. Terus di atas tebingnya itu ada komplek kuburan tua.
Nah katanya kakak-kakak senior itu di belakangnya area dom itu kan tepat bersebelahan sama tebing itu tadi. Nah, katanya di situ sering ada penampakan sosok makhluk halus, pocong. Tapi yang nggak tahu beneran apa enggak. Makanya kita buktiin, kita jelajahin area dom bagian belakang itu. Tepat bersebelahan dengan tebing tinggi yang di atasnya ada komplek kuburan itu. Jadi kita jalan santai di mengelilingi area itu sambil kita nyorotin senter sama nyalain hio. Suasananya udah gelap, sepi banget pokoknya. Terus pas kita udah jalan agak jauh, tahu-tahu ada suara yang bikin kita kaget. Jadi tiba-tiba aja ada suara kayak benda jatuh. Wah, kita semua kaget kan. Loh, itu tadi suara apaan? Kayak benda jatuh. Nah, terus jatuhnya di mana? Nah, kita tuh saling bertanya-tanya, bingung sendiri. Berarti tadi suara apaan, jatuhnya di mana, itu kita bingung sendiri. Terus saat kita masih kebingungan itu, tiba-tiba kedengeran lagi suara benda berjatuhan berkali-kali. Buk, 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 buk. Pokoknya kayak ada banyak benda yang berjatuhan dari atas tebing gitu. Buk, 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 buk. Tapi karena gelap, kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Terus kita udah terlanjur kaget duluan. Jadi kita saking kagetnya itu kita langsung lari terbirit-birit menuju ke beranda bangunan dom bagian depan. Karena cuma di beranda itu doang yang terang, ada lampunya itu cuma situ doang. Jadi kita udah takut lah, saking takutnya kita langsung kabur ke situ. Terus pas sudah sampai beranda, kita duduk ngos-ngosan, keringetan, sambil masih pikiran tuh masih bertanya-tanya, itu tadi sebenarnya apaan, suara benda-benda berjatuhan tadi itu apaan. Kita tuh bingung sendiri. Terus kita mikirnya itu mungkin itu pocong, mungkin itu benda berjatuhan tadi itu mungkin pocong yang jatuh dari komplek kuburan di atas tebing. Ya mungkin aja, karena kita nggak sempat ngeliat wujudnya kayak gimana. Tapi itu cuma asumsi kita aja. Oh, ini mungkin yang jatuh tadi mungkin pocong dari atas tebingnya. Wah, ya udahlah, kita mau balik ngelihat area belakang dom itu tadi. Kita udah males lah, ya udah kita lupain aja lah kejadian tadi. Pas kondisi kita udah pulih, nyali kita mulai menguat lagi, kita mulai menjelajahi area selanjutnya, yaitu sebuah kantin yang lokasinya nggak terlalu jauh dari area dom itu tadi. Nama kantinnya itu Kantin Asri. Jadi di situ termasuk kantin favoritnya mahasiswa kampus putih. Kantin Asri ini letaknya itu nggak terlalu jauh dari dom. Terus kontur tanahnya agak meninggi. Jadi kalau mau ke Kantin Asri itu, kita harus ngelewatin anak tangga besi dulu. Terus di area sekitarnya Kantin Asri itu ada banyak pepohonan lebat. Katanya angker juga. Katanya ada di situ, di pohon-pohon situ ada kuntilanak. Katanya senior gue kayak gitu. Makanya kita coba buktiin lah, ini benar nggak di pohon-pohon dekatnya Kantin Asri itu ada
kuntilanaknya itu bener apa enggak. Makanya kita buktiin lah. Akhirnya kita bertiga nyampe di kantin asri, terus duduk-duduk sebentar di kursi. Itu kantin lampunya nyala terang, jadi nggak terasa aura seremnya sama sekali. Ya kita nyantai dulu duduk di situ ngerokok. Terus teman gue namanya Mehmet itu dia duduk-duduk sambil main HP. Mau gue ajakin keliling menjelajahi area pepohonan sekitar kantin asli di situ, dia nggak mau. Katanya dia udah capek lah, udah males lah. Jadi dia cuma mau duduk-duduk di kantin asli sambil main HP itu. Ya udah wis, akhirnya yang keliling menjelajahi area sekitar kantin asli itu cuma gue sama Sisul. Jadi kita berdua keliling menjelajahi area sekitar kantin asri, banyak pepohonan. Sampai akhirnya kita berjalan lebih jauh lagi sampai ke area parkiran yang letaknya berada di sebelah selatannya gedung perpustakaan. Area situ gelap banget, horor-horornya mulai terasa. Jadi parkiran itu luas, gelap, terus banyak pepohonan lebatnya. Nah, di situ kita nyalain hio lagi, hionya kita nyalain, terus sambil kita jalan kaki ngelilingin area parkiran situ. Terus pas udah agak lama jalan, tahu-tahu kita dikagetkan sama kemunculan sekelebat apa ya, seperti kain putih gitu berkelebatan di antara pepohonan. Jadi berkain putihnya itu berkelebat cepet banget, bus. Jadi kayak pindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain gitu, cepet banget. Wah, ini feeling kita berdua itu udah nggak enak nih. Wah, jangan-jangan ini kayaknya emang kuntilanak beneran nih, jangan-jangan. Terus kita tuh masih celinguan itu ngeliatin pohon-pohon itu, masih celinguan. Ini tadi kain putihnya di mana? Pindah kemana itu? Soalnya cepet banget. Kelebatan kain putihnya tuh cepet banget pindah-pindah gitu. Jadi kita celinguan bingung sendiri nih ngeliatin pohon-pohon lebat banyak banget. Tapi nggak nemu-nemu itu kain putihnya. Ada di mana itu kita nggak menemukan. Sampai akhirnya pas kita udah mau balik ke kantin asri kan, tahu-tahu pohon di dekat kita itu daunnya pada rontok gitu, daunnya rontok berjatuhan. Nah, spontan gue sama Zul itu mendongakkan kepala ke atas. Nah, ternyata di atas dahan pohon itu udah ada sesosok kuntilanak lagi duduk-duduk sambil tangannya itu goyangin ranting-ranting pohon gitu sampai daunnya berjatuhan. Wah, buset, ini beneran kuntilanak ini. Jadi gue sama Zul itu mendongakkan kepala ke atas gitu sambil terperanjat kaget gitu. Wah, ternyata beneran di sini. Itu emang kuntilanak itu. Wah, gila. Jadi kita itu bener-bener nggak percaya, ternyata kuntilanak itu kayak beneran ada itu ternyata wujudnya kayak gini. Kita udah lihat langsung sendiri. Jadi kuntilanak itu duduk di dahan pohon gitu. Bajunya kan putih, kain putih, lusuh, sobek-sobek, kotor. Rambutnya panjang, awut-awutan. Terus mukanya tuh putih pucat kayak mayat gitu. Ini gila ini gimana nih, kita gimana ya. Gue mulai merasa takut kan sama Zul itu, takut ntar ini kuntilanak mau ngapa-ngapain kita. Akhirnya ya udah kita langsung kabur, lari terberit-berit balik ke kantin asri tadi.
Terus pas kita udah mau nyampe Kantin Asri, kita kaget lagi, ternyata kuntilanak tadi udah pindah duduk di Kantin Asri. Lebih tepatnya duduk pas di belakangnya temen gue Mehmet itu tadi. Kan temen gue Mehmet itu tadi kan nggak ikut keliling, dia cuma duduk-duduk sambil main HP. Nah kuntilanaknya yang kita lihat tadi tahu-tahu udah pindah duduk tepat di belakangnya si Mehmet itu. Terus gebleknya lagi, si Mehmet itu nggak menyadari itu kalau di belakangnya udah ada kuntilanak duduk, itu nggak menyadari. Jadi dia masih asik main HP gitu sambil cengengesan gitu, nggak sadar kalau di belakangnya ada kuntilanak. Terus gue sama Zul itu kan masih berdiri di dekat Kantin Asri situ sambil terperanjat gitu ngeliatin kuntilanak itu. Nah terus lama-lama kita kok badan kita nggak bisa gerak, jadi dingin kaku gitulah. Itu kondisi apa namanya, paralyzed gitulah. Jadi kayak mati rasa gitulah. Ini badan kita jadi dingin, gue jadi kaku gini. Terus nafas kita jadi ngos-ngosan gitu. Kita mau teriakin Mehmet itu nggak bisa itu. Suara kita tahu-tahu jadi kayak nggak bisa keluar suara gitu, tenggorokan gitu. Mak, jadi cuma gitu-gitu doang bisanya. Kita bingung nih mau gimana nih, kok bisa kayak gini. Terus gak lama kemudian si Mehmet itu nggak sengaja ngelihat kita, dia ngelihat kita. Dia nanya, ngapain di situ? Ayolah kita balik aja lah. Dia manggil nyuruh balik, tapi gue sama Sul enggak, kondisinya lagi mati rasa. Jadi berdiri kaku, nggak bisa gerak sama sekali kan. Wah, si Mehmet mulai ngerasa aneh. Dia akhirnya berdiri mau nyamperin kita. Tapi pas dia baru berdiri terus mau itu geser kursi tempatnya duduk. Nah itu kan dia mukanya sempat ngadep ke belakang. Oh enggak, akhirnya si Mehmet itu ngelihat kuntilanak yang dari tadi duduk di belakangnya. Wah, jabang bayi langsung poiki. Langsung itu si Mehmet langsung, dia tuh kaget setengah mati, teriak-teriak, terus sampai tahu-tahu pingsan gitu aja. Jadi Mehmet tuh begitu ngelihat kuntilanak yang duduk di belakangnya itu langsung benar-benar kaget setengah mati itu. Saking kagetnya langsung pingsan begitu aja, geledak di lantai kantin. Kalau kuntilanaknya tahu-tahu hilang gitu aja, nggak tahu hilang kemana, pokoknya hilang gitu aja. Terus begitu kuntilanak itu udah nggak ada, gue sama Zul kondisinya secara perlahan mulai pulih. Badan kita udah mulai lemes, bisa gerak lagi. Saya kira kita langsung lari ke kantin, nyamperin si Mehmet itu yang lagi pingsan itu. Wah gila, ini anak moga aja nggak kenapa-napa gitu. Sekitar menjelang jam 3 dini hari, akhirnya gue manggil tukang becak dekat kosan gue. Terus akhirnya kita bertiga pulang naik becak itu. Oke, itu tadi cerita uji nyali gue di kampus putih yang keangkerannya udah gue buktiin sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kurangannya dalam menyampaikan cerita, gue mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.